Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherina Putri Aulia dengan nomor NIM 821231066. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang manajemen keperawatan yang mencakup konsep dasar hingga implementasi keselamatan pasien di rumah sakit. Yuk kita bahas satu persatu. Baiklah, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa itu manajemen? Secara sederhana, manajemen ini adalah proses merencanakan, mengorganisasi, dan mengarahkan serta mengendalikan semua sumber daya organisasi. Tujuannya apa? Agar pelayanan keperawatan yang kita berikan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Nah, adapun fungsi dan pokok dari manajemen keperawatan ini, yang pertama itu ada planning, yaitu perencanaan, kedua organizing, actuating, dan controlling. Dan manajer keperawatan, yang dimana di sini sudah saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama interpersonal, informasional, dan decisional. Yang pertama, peran interpersonal ini bagaimana cara kita berinteraksi dan memimpin staf secara langsung, yaitu sebagai figur pemimpin. Lalu yang kedua itu informasional, di mana kita menjadi pusat informasi dan juga juru bicara pada ruangan tersebut. Lalu yang terakhir ada decisional, yaitu bagaimana peran kemampuan kita dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Lalu di sini ada beberapa prinsip-prinsip manajemen keperawatan. Yang pertama itu pembagian kerja ataupun division of work. Yang dimana pada division of work ini terdapat spesialisasi tugas untuk meningkatkan efisiensi dan keterampilan klinis staf perawat. Lalu berikutnya ada wewenang dan tanggung jawab. Harus ada keseimbangan yang jelas antara hak untuk memberi perintah dan tanggung jawab atas hasil kerja asuhan keperawatan. Lalu berikutnya ada prinsip disiplin, yang dimana disiplin ini artinya kepatuhan dan dedikasi perawat terhadap standar operasional prosedur dan kode etik rumah sakit. Lalu berikutnya ada kesatuan komando atau unity of command, yang dimana setiap perawat hanya menerima instruksi dari dan melapor kepada satu atasan, misalnya kepala ruangan di sini konteksnya. Lalu yang terakhir, mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien diletakkan di atas kepentingan individu. Lalu berikutnya, konflik dan manajemen konflik. Di lingkungan kerja yang bertekanan tinggi seperti rumah sakit, konflik terjadi itu sangatlah wajar dan pasti terjadi. Namun kuncinya ada pada manajemen konflik. Kita bisa menyelesaikan dengan 5 cara. Yang pertama, kompetisi ataupun win-lose yang bersifat otoritatif. Yang kedua, akomodasi ataupun lose-win, yaitu menghindar. Dan selanjutnya menghindar, serta berikutnya ada kompromi, yaitu lose-lose, yaitu mencari jalan tengah. Dan yang terakhir, kolaborasi ataupun win-win, mencari solusi optimal untuk semua pihak. Biasanya kolaborasi ini paling ideal dalam keperawatan. Selanjutnya ada teori yang membahas manajemen perubahan, yang dimana ini dikemukakan oleh Kurt Lewin, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, tahapan ikonik, yaitu unfreezing ataupun pencairan, yang dimana tahap unfreezing ini merupakan menciptakan inovasi, motivasi, dan rasa butuh untuk berubah, meninggalkan zona nyaman kebiasaan lama. Lalu moving, bergerak, yaitu pada tahap ini perawat mengimplementasikan perubahan, belajar konsep, sistem, dan SOP keperawatan yang baru. Lalu yang terakhir, refreezing, pembekuan, yang dimana pada tahapan ini menstabilkan perubahan tersebut hingga menjadi standar budaya kerja baru yang permanen. Sementara John Kotter menawarkan 8 langkah yang lebih detail, mulai dari menumbuhkan rasa urgensi hingga menanamkan perubahan itu ke dalam budaya kerja. Ada 8 langkah yang dikemukakan oleh John Kotter.
Yang pertama, ciptakan urgensi. Yang kedua, bangun koalisi pemandu yang kuat. Ketiga, bentuk visi dan strategis. Yang keempat, komunikasikan visi secara terus-menerus. 5, berdayakan staf untuk mengambil tindakan. 6, ciptakan kemenangan jangka pendek. 7, konsolidasikan hasil dan dorong perubahan lanjutan. Dan yang terakhir, tambahkan perubahan pada budaya rumah sakit. Lalu bagaimana kita tahu manajemen kita berhasil? Nah, indikatornya adalah mutu pelayanan. Mutu adalah tingkat kesempurnaan pelayanan yang memuaskan pasien. Untuk mengukurnya di rumah sakit, kita perlu melihat data objektif seperti BOR untuk presentase pemakaian tempat tidur dan ALOS atau ALOS untuk rata-rata lama rawat pasien. Yang biasa, BOR ini digunakan, BOR singkatan dari Bed Occupancy Rate, yaitu presentase pemakaian tempat tidur, dan ALOS singkatan dari Average Length of Stay, yaitu rata-rata lama perawatan pasien yang biasanya berstandar ideal 6-9 hari, rata-rata lama rawat pasien. Berikutnya ada TOI ataupun Turnover Interval, yang dimana waktu luang tempat tidur. Dan yang terakhir, tingkat kepuasan dan insiden keselamatan pasien. Kita masuk ke ranah klinis, yaitu manajemen asuhan keperawatan. Yang dimana asuhan keperawatan ini adalah proses terstruktur dari pengkajian hingga evaluasi pasien. Di ruangan, kita mengenal beberapa jenis metode asuhan keperawatan. Salah satunya MAKP, seperti metode fungsional yang berfokus pada tugas, metode tim yang berbasis kelompok, metode primer dengan tanggung jawab penuh 24 jam, dan metode kasus di mana satu perawat memegang total asuhan satu pasien. Yang dimana ada 5 tahapan esensial asuhan keperawatan, ada pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini ada lebih detail pembagian metode asuhan keperawatan ataupun MAKP. Ada 4 metode yang diberikan, yaitu fungsional, tim, primer, dan kasus. Yang tentunya setiap metode ini memiliki karakteristik, aplikasi, dan kelebihan utama yang berbeda-beda. Contohnya, untuk fungsional ini, pembagian kerjanya murni berdasarkan tugas spesifik. Contoh, perawat diberikan khusus injeksi ataupun khusus keperawatan luka, yang dimana kelebihan pada fungsional ini sangat efisien dan cocok diterapkan saat jumlah staf perawat itu sangat terbatas. Lalu pada metode tim ini memiliki karakteristik dan pengaplikasian. Sekelompok perawat itu dipimpin oleh ketua tim yang merawat sekelompok pasien secara bersama-sama. Nah, kelebihan dari metode tim ini menimbulkan kerjasama tim yang kuat, komunikasi yang terpusat, serta distribusi beban kerja yang lebih merata. Lalu dilanjutkan dengan metode primer, yang dimana metode primer ini berkarakteristik satu perawat primer bertanggung jawab penuh 24 jam atas asuhan pasien hingga pulang. Nah, biasanya kelebihan dari metode primer ini bersifat komprehensif dan berkesinambungan, sehingga menimbulkan kepuasan pasien yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir dengan metode kasus, yang dimana satu perawat memberikan asuhan keperawatan total pada satu pasien dengan rasio 1:1. Yang dimana kelebihan pada metode kasus ini, fokus yang dikerjakan perawat itu lebih maksimal, sangat ideal jikalau diterapkan di ruang rawat intensif seperti ICU maupun NICU. Hal bagian terpenting dari manajemen kesehatan adalah keselamatan pasien. Oleh karena itu, kita wajib menerapkan 6 sasaran IPSG, yaitu International Patient Safety Goals. Yang pertama, Goal 1, identifikasi pasien yang benar. Selalu gunakan minimal 2 pengenal pasien, nama dan tanggal lahir sebelum tindakan. Yang kedua, komunikasi efektif. Gunakan teknik SBAR, Situation Background Assessment Recommendation, saat serah terima tugas. Lalu goal yang ketiga, keamanan obat.
perhatian khusus dan sistem double check pada obat yang beresiko tinggi dan elektrolit yang pekat. Lalu ada goal 4, tepat lokasi prosedur pasien dan pasien operasi. Lakukan prosedur penandaan dan jalankan protokol time out di ruang bedah. Lalu, kurangi resiko infeksi. Disiplin menerapkan prinsip kebersihan tangan, 5 moments of hand hygiene, yaitu 5 langkah cuci tangan. Dan yang terakhir, kurangi resiko pasien jatuh. Lakukan asesmen resiko jatuh berkala dan pasang pengaman ranjang ataupun penanda resiko. Kesimpulannya, manajemen keperawatan yang baik akan melahirkan pelayanan yang aman dan bermutu bagi pasien. Demikian pemaparan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan berikut adalah sumber referensi ilmiah yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint pada kali ini. Sampai jumpa!